Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Alvin Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Triskiana sebagai moderator dari kelompok 11 yang terdiri dari Indah Fatimah Nafisah dan Hana Putri Kauri. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang demokrasi. Selanjutnya, saya persilahkan pemateri untuk memulai presentasinya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokratia, kekuasaan rakyat yang terbentuk dari kata demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan pada abad ke-5 Masehi. Secara terminologis, demokrasi adalah rakyat sebagai pemenang kekuasaan, penentu keputusan, dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan oleh rakyat atau lembaga perwakilannya. Selanjutnya yaitu definisi tentang demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Joseph A. Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua yaitu Sidney Hope berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung dan didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Yang ketiga yaitu dari Philippi dan Terry Layencar menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan itu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di wilayah dan di negara. Tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama. Yang keempat yaitu Avan Gawar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik. Selanjutnya yaitu tujuan demokrasi. Yang pertama, memudahkan pemerintah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. Yang kedua, agar semua bagian pemerintah di Indonesia berkegiatan yang sesuai dengan landasan negara. Yang ketiga, menjadi jaminan pemerintah negara ini agar benar-benar bertanggung jawab penuh kepada tugas dan rakyatnya. Yang keempat, menjamin perundang-undangan di negara ini dan dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Yang kelima, menjamin semua warga negara Indonesia dan ikut serta dalam kehidupan bernegara maupun berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suara yang adil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hana. Ciri-ciri demokrasi
Ada 6 yang harus diperhatikan untuk menilai masyarakat yang bersifat demokratis atau tidak, yaitu A. Artinya penyelesaian dalam perselisihan dengan cara damai. B. Artinya jaminan bagi masyarakat yang sedang berubah secara damai. C. Artinya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. D. Artinya jaminan penegakan keadilan. E. Upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan. F. Artinya pengakuan terhadap kebebasan. Prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. 3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. 5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. 7. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. 8. Demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa-masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Tanggal 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional. 2. 14 November 1945 sampai 5 Juni 1959 menganut sistem demokrasi liberal. 3. 5 Juli 1959 sampai 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin. 4. 21 Maret 1968 sampai sekarang berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya kami akhiri presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.